Oke, kita bahas lagi tentang gerak melingkar. Jadi gerak melingkar beraturan itu berarti dia gerak yang bersifat melingkar, tapi dia memiliki kecepatan sudut. Ini simbolnya seperti huruf W, ini namanya omega. Ya, omega. Terus ada percepatan tangensial, ada percepatan sentripetal kayak gitu ya. Nah, untuk periode itu adalah banyaknya waktu atau T per banyaknya putaran. Jadi T per N. Kalau frekuensi dia sebaliknya, yaitu banyaknya putaran dibagi waktu, kayak gitu ya. Nah, untuk mencari frekuensi dan periode jika tidak diketahui jumlah putaran dan jumlah waktunya, bisa menggunakan T sama dengan 1/F atau sebaliknya, F sama dengan 1/T. Kalau mau mencari kecepatan sudutnya, ini kan kecepatan linear. Kecepatan linear itu apa? Kecepatan linear itu artinya kecepatan yang membuat dia bergerak lurus. Tapi kalau yang membuat dia bergerak melingkar itu yang kecepatan sudut ini atau omega. Jadi V sama W ini beda ya. Mereka tuh sifatnya berkebalikan. Kalau yang V gerak lurus, kalau yang omega dia menyebabkan geraknya berputar atau melingkar. Nah, ini kecepatan sudutnya. Ini untuk mencari kecepatan sudut apabila frekuensinya diketahui. Jadi, kalau frekuensinya diketahui ya pakai yang ini. Tapi kalau yang diketahui periode atau T besar, maka menggunakan yang ini. Seperti biasa, Pi itu adalah 3,14 atau 22/7, ya. Kemudian kalau dia gerak melingkar berubah beraturan. Kalau yang tadi kan gerak melingkar beraturan, ya kan? Atau disingkat GMB. Kalau yang ini dia gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Maksudnya gimana sih, Bu? Bedanya apa? Kalau gerak melingkar berubah beraturan itu dia berarti berubah, tapi kemudian dia beraturan lagi atau dia konstan lagi gitu ya. Jadi dia sempat berubah, kemudian dia beraturan lagi kayak gitu. Nah, di dalam GMBB ini ada apa saja? Ada tangensial, percepatan tangensial itu menggunakan rumus ini. Ya, jadi kalau misalkan mau mengerjakan bisa melihat foto yang sudah Ibu share tentang rumus-rumusnya apa saja ya. Nah, ini ada juga percepatan sentripetal. Bedanya apa sentri sama tangensial? Kalau sentri dia itu menyebabkan bergeraknya melingkar, kalau tangensial itu menyinggung lintasan lingkaran. Ya, jadi beda tangensial sama sentripetal. Arahnya pun beda, arahnya percepatan sentripetal itu menuju pusat lingkaran. Gitu. Kalau tangensial dia menyinggung lintasan lingkaran. Jadi maksudnya gini, kan ini bendanya bergerak nih ya, berputar gini. Nah, kalau tangensial itu dia itu menyinggung lintasan lingkaran, artinya percepatan yang menyebabkan dia bergerak di sekitar sini aja, Nah, tapi kalau sentripetal dia menuju pusat lingkaran, artinya percepatan yang mana dia itu menuju pusat lingkarannya, menuju ke sini. Ya, menuju porosnya ini. Jadi ada dua arah, ke sini sama ke sini. Bu, kalau sentripetalnya dihapus saja gimana? Nggak bisa. Kalau sentripetalnya dihapus, maka dia nggak bisa bergerak melingkar. Jadi harus ada dua, yang menuju pusat lingkaran sama yang dia berada di luar lingkaran, kayak gitu ya. Kemudian ini rumusnya. Kalau mau mencari total, maka tangensialnya dikuadratkan dan sentripetalnya dikuadratkan, dijumlah, kemudian diakarkan. Nah, itu nanti, nah ini ya, ini gambarnya nih, kalau sentripetal itu dia menuju ke dalam, ke pusatnya. Kalau tangensial dia hanya di sekitar luar lingkarannya aja, lintasannya, kayak gitu. Jadi, beda dua arah, dan ini arahnya tegak lurus. Garisnya tegak lurus ya. Oke, terus kita ke gaya. Yang namanya ada percepatan, biasanya ada gaya. Gayanya itu berarti kalau sentripetal itu massa itu berapa kilogram bendanya itu ya, kemudian dikalikan sama percepatan sentripetalnya. Tapi kalau dia
nggak diketahui, bisa menggunakan kecepatan dikuadratkan dibagi jari-jarinya. R ini jari-jari, misalnya jari-jarinya itu berapa senti, kayak gitu ya. Tapi harus dirubah ke meter. Kemudian ini persamaan yang lain, jadi ini nggak perlu dihafal, hanya saja ini kalau misalkan soalnya diketahui, oh ada sudutnya, terus ada kecepatan sudut awalnya, ada percepatannya. Maka kalian pakai rumus yang kedua. Jadi dilihat soalnya itu gimana, terus saya harus pakai rumus yang mana. Tergantung dengan soalnya itu diketahuinya apa saja. Oh, dia diketahuinya sudut, kecepatan awal. Terus dia nanya kecepatan sudut pada saat T detik, pada saat waktu tertentu. Maka saya pakai rumus yang ketiga, kayak gitu ya. Jadi disesuaikan sama contoh soalnya. Kemudian bila percepatan maka A plus, tapi kalau perlambatan maka A-nya minus. Jadi percepatan ini dia bisa positif bisa negatif. Kalau dia melambat artinya dia semakin waktu semakin menurun, maka dia negatif. Tapi kalau dia semakin waktu semakin naik nilainya, maka dia positif, seperti itu.